之时，有宗强者。Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-24. Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini ya, agar Mimin selalu semangat dalam membuat video-video terbarunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, Mimin akan langsung masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode kemarin, Qin Chen telah memasuki pelelangan di kamar dagang Tianxing di kota Wu. Ia disambut dan masuk ke dalam ruang VIP bintang 5. Dari keluarga Zhu, tetua Zhu mengatakan kalau ia telah beroperasi di kota Wu selama bertahun-tahun. Namun ia hanya bisa memasuki ruang VIP bintang 4. Lalu ia mengatakan kepada Tuan Wu Leng Fan kalau sikap kamar dagang Tianxing ke pavilion di Yidan sangat berbeda. Dan ia masih tidak berpikir kalau Presiden Duan tidak mengkhawatirkannya. Jika pavilion di Yidan bekerja sama dengan kamar dagang Tianxing, bisnis keluarga Zhu dan keluarga Wu pasti terkena dampaknya. Lalu Tuan Wu mengatakan kepada tetua Zhu untuk tenang dan duduk santai saja, karena Tuan Wu tidak akan membiarkan Qin Chen lepas dari tangannya. Di saat bersamaan, tetua Zhu pun mengatakan kepada Qin Chen kalau mereka yang sedang mengobrol adalah patriark keluarga Zhu dan penguasa Mansion Wuxiu. Qin Chen pun tahu kalau mereka bekerja sama untuk menargetkan dirinya. Lalu Qin Chen mencoba mengecek situasi ruangan rumah dagang Tianxing dengan kekuatan batinnya. Ia pun terkejut dengan seseorang yang telah mempunyai kemampuan praktisi ancestor martial atau bela diri leluhur. Bagaimana ada seseorang yang mempunyai bela diri leluhur di kota Wu? Qin Chen pun mengatakan kepada tetua Zhu untuk memberitahu kepada kamar dagang Tianxing dan meminta manajer yang bertanggung jawab atas nama pelelangan untuk datang menemuinya. Tetua Zhu pun langsung pergi untuk memberitahunya. Di saat itu juga pelelangan kamar dagang Tianxing pun dimulai. Lalu mereka pun membuka barang berharga pada pelelangan itu. Dan barang pelelangan yang pertama adalah cairan es penyuci tubuh dari lembah Jibing. Dan cairan penyuci tubuh ini bisa membuat praktisi manapun di bawah tingkat mistik naik ke 1 peringkat. Juga bisa meningkatkan ketahanan terhadap es. Bisa menggandakan efeknya pada kultivator es. Lalu orang-orang saling menaikkan harganya demi mendapatkan barang tersebut. Kita kembali ke Qin Chen. Penanggung jawab pelelangan pun datang untuk menemui Qin Chen. Dan Qin Chen menanyakan kepadanya siapa orang yang ada di ruang VIP nomor 30. Namun ia tidak berani mengatakannya. Qin Chen pun meminta kepadanya untuk memanggil Presiden Duan untuk menemuinya. Tak selang berapa lama Presiden Duan pun datang untuk menemui Qin Chen. Lalu Presiden Duan mengatakan kepada Qin Chen kalau ia juga tidak bisa memberikan identitas tamu ruang VIP nomor 30. Karena kamar dagang Tianxing-nya sangat menjunjung tinggi kredibilitas. Namun Qin Chen masih banyak cara untuk Tuan Duan memberitahunya. Qin Chen langsung mengatakan kalau Presiden Duan bisa memberitahu identitas orang tersebut, pavilion di Yidanya akan bekerja sama dengan kamar dagang Tianxing miliknya. Dan Qin Chen menjanjikan setiap bulan akan memasok 10 botol pil kelas 3 dan 1 botol kelas 4. Presiden Duan pun sangat senang mendengar semua itu. Qin Chen juga mengatakan kalau ia akan segera meninggalkan kota Wu. Kedepannya urusan pil akan diselesaikan oleh keluarga Zhu sebagai perantaranya. Qin Chen pun memberikan pil bulan pertamanya kepada Presiden Duan. Presiden Duan pun tercengang melihat semua pil milik Qin Chen. Ia mengatakan kalau Qin Chen benar-benar sangat menakjubkan. Lalu Presiden Duan pun memberitahu tentang identitas orang yang ada di ruang VIP nomor 30. Ia menjelaskan kalau orang tersebut merupakan praktisi dari luar kota Wu. Dan ia tidak begitu banyak tahu tentang dirinya. Akan tetapi api roh darah yang Qin Chen inginkan, orang tersebutlah yang menitipkan pada kamar dagang Tianxing-nya. Qin Chen pun sangat terkejut kenapa orang tersebut ingin melelang api roh darah. Dan ia tidak tahu tujuannya kenapa orang itu akan melelang api roh darah itu. Presiden Duan pun mengatakan kalau orang tersebut baru saja memasuki tingkat mistik.
Dan bagaimana mungkin orang tersebut memurnikan sendiri? Namun Presiden Duan juga mengatakan kalau sebulan yang lalu ada yang jual api roh darah dari kerajaan Liang. Namun informasi mereka tidak akurat. Seseorang yang begitu misterius juga menjual barang tersebut. Qin Chen pun sangat penasaran dengan orang tersebut. Presiden Duan pun kembali dan membawa pil-pil milik Qin Chen. Lalu Presiden Duan memberikan bahan obat tingkat tinggi. Qin Chen pun meminta Presiden Duan untuk mencari bahan-bahan obat tingkat 5 tersebut. Seketika Presiden Duan pun terkejut karena bahan-bahan itu adalah harta berharga kamar dagang Tianxingnya. Namun ia tetap akan mengatur semua itu demi bekerja sama dengan pavilion di Yidanya. Lalu Presiden Duan meminta kepada bawahannya untuk mencarikan bahan obat yang sudah tertera di kertasnya dan memberikannya kepada Qin Chen. Presiden Duan pun tidak peduli betapa berharganya itu juga harus dibuat pil. Selama ia masih bekerja sama dengan Qin Chen, ini semua layak dilakukan. Di sisi lain barang lelang kedua pun dimulai. Dan barang lelang tersebut adalah armor besi atau armor pelindung surgawi, dan armor tingkat 5 ini diperoleh oleh kamar dagang Tianxingnya dari reruntuhan tertentu. Seketika itu Qin Chen pun tertarik dengan armor tersebut. Tetua pelelangan pun mengatakan meski itu adalah armor tingkat 5 namun sebagian sudah rusak dan pertahanannya setara dengan tingkat 4 biasa, dan tidak ada harga awal untuk armor tersebut. Harga tertinggilah yang akan mendapatkannya. Orang-orang di sana pun juga mengatakan kalau armor tingkat 5 itu sudah rusak dan tidak ada orang yang bisa memperbaikinya. Penawaran pun dimulai. Orang-orang di sana pun menghargainya dengan harga yang sangat rendah. Namun Qin Chen tahu kalau armor itu adalah armor yang ditempa dengan besi bintang, lalu digabungkan dengan bahan teratas pasir penyerap langit. Dan ia bisa memperbaikinya sampai 80% kerusakan armor tersebut. Qin Chen pun ingin mendapatkan armor tersebut. Ia langsung menghargainya dengan harga tertinggi. Tetua Zhu pun mengatakan kalau Qin Chen tidak boleh mendapatkan armor tersebut karena ia mengira kalau keluarga Zhu takut mendapatkannya. Tetua Zhu pun langsung menghargai armor itu dengan harga yang lebih tinggi daripada Qin Chen. Qin Chen pun tak tinggal diam, ia langsung menaikkan harga armor tersebut. Di saat bersamaan, Tetua Songzi juga menghargainya dengan harga yang sangat tinggi. Dan para tetua yang lainnya pun saling menaikkan harga dan ingin mendapatkan armor tersebut. Namun Qin Chen menghargainya dengan sangat tinggi dan para tetua yang lainnya pun melepaskan armor rusak itu. 三大势力都加入竞价了，130万，300万。 Tetua dari keluarga Zhu pun sangat marah mendengar semua itu. Ia pun tidak melanjutkan penawarannya. Ia mengatakan dengan sangat yakin walaupun Qin Chen yang mendapatkannya cepat atau lambat akan jatuh ke tangan keluarga Zhu-nya. Dan ia curiga kalau semua ini adalah rencana dari Presiden Duan dan Qin Chen. Karena tidak ada yang menawar lagi, maka tetua pelelang itu pun mengetuk palu sebagai tanda Qin Chen lah pembeli dengan harga yang tertinggi. Tak selang berapa lama, armor rusak itu pun diberikan kepada Qin Chen. Dan pelayan itu mengatakan kalau Qin Chen tidak perlu membayarnya, karena pembayarannya dapat dikurangi dari harga pil. Qin Chen pun tak menunggu lama, ia langsung mencoba memperbaiki armor yang rusak itu. Para tetua keluarga Zhu pun terkejut melihat Qin Chen dapat memperbaiki armor tingkat 5 yang rusak itu. Lalu pelelangan selanjutnya adalah pelelangan yang terakhir. Semua orang pun sangat terkejut melihat cahaya yang keluar dari harta karun yang dilelang tersebut. Dan ternyata harta karun tersebut adalah api roh darah. Meski nama api iblis ini masih belum dipastikan, tapi setidaknya tingkat 4 atau bahkan lebih tinggi. Namun tiba-tiba aura cahaya dari api roh darah itu meredup dan semakin mengecil. Tetua itu pun menjelaskan kalau saat kondisi terkuatnya bahkan seorang praktisi tahap 4 mistik tingkat 4 akan merasakan tekanannya dan tak akan bisa mendekatinya. Kondisi terlemahnya bahkan sebanding dengan iblis tingkat 1. Ia juga mengatakan kalau roh api darah tersebut berbeda dengan api roh darah tingkat 4 lainnya. Kalau tidak mungkin mempunyai aura yang sangat mengerikan. Barang tersebut dititipkan oleh seseorang misterius dan sesuai dengan permintaan pemiliknya, pelelangan pun telah dibuka. Qin Chen pun mengatakan kalau roh api darah itu kemungkinan api iblis teratai hijau yang legendaris.
不可能拥有如此可怕的气息。传说中的青莲妖皇。 Lalu bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih.